emang ada jadwal itu seperti apanya, undangan? Biasanya memang mengaturkan jadwal ke Indonesia itu untuk mengurusi beberapa hal-hal yang memang masih perlu diurus di Indonesia, plus tentu setiap langkah kita harus disertai dengan kemanfaatan dakwah ya. Jadi pasti kalau ke Indonesia juga sekaligus melaksanakan amanah dakwah. Demikian pula kalau ada urusan ke beberapa wilayah lain, negara lain, umumnya kami hadir entah saya atau dengan Syekh sekaligus gitu melaksanakan amanah dakwah, misi dakwah, bertemu misalnya dengan ulama-ulama di negeri tersebut gitu ya. Apalagi kalau Indonesia kan memang asal kita kan, jadi ikatannya tidak akan pernah putus gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa hadir walaupun setahun sekali atau setahun 2 kali dalam rangkaian dakwah ini. Udah berapa lama mungkin di Indonesia? Sehari. Oh, baru hari ini baru. Hanya memang terbang datang untuk langsung melaksanakan jadwal dakwah sampai Jumat depan, Ahad sampai Jumat, lalu Sabtunya udah kembali lagi ke New Zealand. Tadinya memang saya hadir di hari Kamis, tadinya Ustazah Farhat Naik akan tiba di hari Jumat, lalu kami mulai safar dakwah di hari Sabtu, tapi karena kondisi kesehatan beliau, maka Sabtu kemarin kami belum bisa melaksanakan kegiatan dakwah, menunggu juga kondisi beliau. Karena Allah masyafa'al tetap belum bisa hadir, maka Sabtu ini tetap dilaksanakan sampai Jumat depan. Ada ke Solo, ada ke Malang, ada ke Surabaya gitu ya. Insya Allah selesai itu langsung kembali. Berarti benar-benar kalau lagi datang ke Indonesia benar-benar keliling. Memang ada sesuatu yang harus dilakukan khususnya terkait juga dengan amanah dakwah. Apalagi memang di Indonesia kan masih ada lembaga ya yang saya inisiasi, yaitu Khadijati Foundation. Khadijati Foundation sendiri punya berbagai program dakwah baik offline maupun online, kemudian program sosial kemanusiaan, lalu menginisiasi hadirnya komunitas Ahwat Bergerak Indonesia sudah dari 60 wilayah. Jadi kalau datang ke Indonesia pun ada Ahwat Bergerak yang ya membutuhkan kebersamaan juga gitu ya, sehingga saya mesti menghadiri seperti hari ini di Masjid At-Thohir Bogor. Alhamdulillah ada Ahwat Bergerak Bogor, Ahwat Bergerak Depok, nanti di Solo Ahwat Bergerak Solo, Ahwat Bergerak Boyolali, di Jogja Ahwat Bergerak Magelang, Ahwat Bergerak Jogja gitu. Di Surabaya ada Ahwat Bergerak Surabaya, Ahwat Bergerak Sidoarjo, Ahwat Bergerak Malang. Jadi kalau datang ke Indonesia selain tentu memenuhi undangan dari berbagai lapisan masyarakat yang memang punya biro dakwah, tapi juga memang ada ikatan ya dengan para ahwat bergerak yang memang sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk juga bisa berinteraksi, bertemu, berbagi pikiran, bertukar pikiran, berbagi tentang persoalan dakwah dan lain sebagainya, termasuk melaksanakan kegiatan dakwah bersama seperti ini. Hari ini alhamdulillah dengan Masjid At-Thohir, dengan Ikhlas Foundation, dengan Ar-Rahmah ya, berkolaborasi dengan Khadijati Foundation dan para ahwat bergerak, Masya Allah ya, Allah hadirkan jamaah penuh gitu masjid ini. Masya Allah, tabarakallah, semoga seluruhnya mendapat ganjaran terbaik dari Allah, termasuk yang meliput meliput sambil menyimak, mendengarkan. Masya Allah, insya Allah ada kebaikan dalam semua ikhtiar kita, amin ya robbal alamin. TPG berarti untuk kurban sendiri belum di Indonesia pada saat itu ya? Kenapa? Masih di Selandia Baru ya? Pas Oh lagi ya, untuk Adha ya. Kalau hari-hari raya pasti insya Allah gitu ya, selalu harus berada di New Zealand karena Syekh kan pimpinan umat. Beliau juga kan New Zealand Board of Imams, jadi seperti majelis ulama. Jadi harus mengurusi sidang isbatnya dan lain sebagainya. Jadi hari-hari raya hampir dipastikan, kecuali tentu atas takdir Allah ya, tidak bisa meninggalkan New Zealand gitu. Karena memang harus mengurus umat, mengurus masjid, kalau kurbannya mengurus kurban, kemudian juga menyiapkan segala sesuatunya. Sebelumnya juga tentu ada sidang isbat ya, syekh dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk tradisinya beda nggak sih sama di Indonesia? Tentu sebagai kaum muslimin kita kan punya keseragaman dalam melaksanakan ibadah ya. Jadi seluruh aturan syariat terkait dengan Idul Adha semuanya dilaksanakan sebagaimana kaum muslimin di seluruh dunia ini melaksanakannya. Tapi tentu karena kami hidup di negeri yang Islam adalah minoritas, ya hari raya Idul Fitri, Idul Adha bukan merupakan tanggal merah di kalender nasional New Zealand ya. Bahkan tidak termasuk di dalam hitungan hari besar gitu kan, tidak ya. Jadi kalau jatuhnya memang bukan di weekend, ya tentu dia ada yang namanya libur, yang bekerja ya bekerja gitu ya, sehingga harus mengatur kalau memang ingin
izin atau mengambil cuti gitu ya. Kalau seperti kami kan karena Syekh memang memiliki farm, artinya usahanya sendiri, tentu kami alhamdulillah dianugerahi Allah keleluasaan di dalam mengatur ya. Tapi tentu bukan artinya juga libur, ya kerja tetap jalan karena memang bukan bagian dari yang disebut hari raya, tanggal merah gitu, atau berbondong-bondong dari sini pergi kemana, tentu tidak. Kaum muslimin yang memang minoritas ini berikhtiar untuk bisa selalu berkumpul di hari raya Id. Tapi kalau memang pekerjaan yang dilakukan tidak bisa memberikan keleluasaan, maka Id pun ya mungkin hanya ya segelintir yang memang bisa ya, kalau jatuhnya di hari kerja, di working days. Tapi kalau jatuhnya alhamdulillah di weekend gitu ya, ya tentu lebih ada keleluasaan bagi kaum muslimin di sana untuk mengaturkan. Tapi kamu rasa rindu nggak sih? Misalkan tadi kan dengar ceritanya setiap lebaran besar selalu di sana setelah bersama Syekh ya kan, dan perbedaannya itu kan pasti berasa. Rindu nggak sih untuk berlebaran atau hari-hari besar di Indonesia gitu, hari-hari besar Muslim? Di mana bumi dipijak, disitulah kita menegakkan urusan agama Allah. Kerinduan ada, tapi rasa syukurnya lebih besar karena Allah mengamanahi untuk mengurus umat juga kan di sana, ya. Sehingga kerinduan kepada tanah air itu insya Allah terobati dengan rasa tanggung jawab yang memang Allah amanahkan di dalam mengurus umat, mendampingi suami yang memimpin umat gitu ya. Itu semua menjadi pelipur sehingga kerinduan itu tidak lagi menjadi suatu beban perasaan, dan itu bisa dibayar di momentum seperti ini. Ketika Allah izinkan ada jadwal dakwah kembali kemari kan bertemu, pasti ada waktu yang paling tidak 1 hari diaturkan, bisa dengan ketemu ibu ya, keluarga, mertua gitu, adik, ada mungkin tamu-tamu yang perlu datang dan bertemu. Memang ada waktu yang diaturkan ya, selain rangkaian dakwah dan juga beberapa hal-hal lain yang memang harus dilakukan di Indonesia gitu yang tak terhindarkan. Kira-kira seperti itu. Sama nggak sih teh hewan kurbannya kalau di sana tuh? Ya sama dong. Kan kalau hewan kurban kan mengikut aturan syariat kan. Nggak ada Hewan kurban unta. kan kalau unta nggak ada, tapi kan artinya boleh, tapi kan nggak ada unta. Sapi, kambing kan. Ya. Oke, udah? Ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.